Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu'ul Fatawanya juz 4 halaman 338 sampai 340, beliau berfatwa bahwasanya Khidir masih hidup. Su'ila Syekhu rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, hal kana al-Khadir alaihi salamu nabiyyan awwaliyan? Apakah adanya Khadir alaihi salam itu seorang nabi atau seorang wali? Wa hal huwa hayyun ilal an? Apakah dia itu masih hidup sampai sekarang? Wa in kana hayyan, apabila adanya Khidir itu masih hidup, fama taquluna fi ma ruwiya 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang akan engkau katakan di dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, lau kana hayyan lazaroni, seandainya dia masih hidup, Khidir masih hidup, niscaya dia akan mengunjungiku. Hal hadzal haditsu sahihun amla? Apakah hadis ini sahih atau tidak? Fa'ajabah, maka beliau menjawab, amma nubuwatuhu, adapun kenabiannya Khidir, dan seterusnya. Saya akan fokus pada jawaban dari pertanyaan ini. Apakah dia masih hidup sampai sekarang? Berikut jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa amma hayatuhu, ini juz 4 halaman 339. Wa amma hayatuhu, adapun kehidupannya Khidir, fahuwa hayyun, maka dia itu hidup. Wal hadithul madhkur, adapun hadis yang disebutkan, yang ini, seandainya dia masih hidup, niscaya dia mengunjungiku. Wal hadithul madhkur, adapun hadis yang disebutkan, la aslalahu, tidak memiliki asal. Wala yu'rafu lahu isnadun, dan tidak dikenal memiliki sanad-sanad. Bal, bahkan sebaliknya, al-marwiyu fi musnadis syafi'i wa ghairihi, sesuatu yang diriwayatkan di dalam musnad asy-Syafi'i dan selainnya, annahu ijtama'a bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Khidir itu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada riwayat di Musnad Asy-Syafi'i dan selainnya, informasi bahwasanya Khidir itu pernah berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayat seperti itu. Kemudian wa man qala innahu lam yajtami' bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa ada orang yang berkata bahwasanya Khidir tidak bertemu, tidak berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad qala ma la ilma lahu bih, maka sungguh orang tersebut telah mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Jadi kalau ada riwayat di dalam Musnad Asy-Syafi'i dan selainnya, informasi bahwa Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan ditolak. Karena kalau kita menolak informasi tersebut, padahal kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya, apakah Nabi Khidir bertemu dengan Nabi atau tidak, kan kita tidak tahu. Tapi ada riwayatnya, maka jangan ditolak. Kalau kita menolak, berarti kita telah mengatakan sesuatu yang mana kita tidak memiliki pengetahuan terhadapnya. Kenapa? Fa'innahu minal ilmi alladhi la yuhatu bih. Karena sesungguhnya itu adalah termasuk ilmu yang tidak dia kuasai. Jadi kita kan tidak tahu apakah Khidir bertemu dengan Nabi atau tidak. Tapi riwayatnya ada. Maka kita tidak boleh menolak. Bagaimana kita boleh menolak wong kita sendiri tidak tahu apakah Khidir dan Nabi bertemu atau tidak?
maka jangan menolak. Karena kalau kita menolak berarti kita telah mengatakan sesuatu yang mana kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian, wa man ihtajja ala wafatihi, barang siapa yang berhujjah, beralasan bahwa atas wafatnya Khidir biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beralasan, dengan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aitukum lailatakum hadhihi fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa 'alaiha al-yawma ahadun. Aku melihat kalian pada malam kalian ini, sesungguhnya atas kepala 100 tahun tidak akan kekal di atas muka bumi dari orang yang ada di atasnya hari ini seorang pun. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang berhujjah atas wafatnya Khidir dengan sabda Nabi yang ini, maka perhatikan di sini, fala hujjata fihi, maka tidak ada hujjah di dalam hal ini. Artinya ditolak hujjah ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Fa innahu yumkinu ayyakuna al-khadiru idzaka ala wajhil ardi. Karena sesungguhnya mungkin saja, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saja Khidir itu ada saat itu di atas muka bumi. Wali annad dajjala wa kadzalikal jassasatu, karena sesungguhnya Dajjal, demikian pula al-jassasa, as-sahihu, dalil yang sahih, annahu kana hayyan mawjudan, sesungguhnya Dajjal itu hidup dan ada ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa baqin ilal yaumi, dan Dajjal itu kekal sampai sekarang, lam yakhruj, tidak keluar. Wa kana fi jaziratin min jazairil bahri, dan adanya Dajjal itu di sebuah pulau dari pulau-pulau lautan. Fama kana minal jawabi anhu kana huwal jawabu anil khadiri, maka sesuatu yang menjadi jawaban terhadap Dajjal, maka itulah jawaban terhadap Khidir. Artinya begini, kalau hadis ini menyimpulkan bahwa tidak ada yang abadi di muka bumi ini, padahal Dajjal ada, berarti Dajjal dikecualikan dari hadis ini. Maka jawaban atas Dajjal ini, itulah jawaban atas Khidir. Jadi kalau Dajjal ini dikecualikan dari hadis ini, begitu pula Khidir. Itu maksudnya. Fama kana minal jawabi anhu kana huwal jawabu anil khadiri. Maka sesuatu yang menjadi jawaban terhadap Dajjal, seperti itulah jawaban tentang Khidir. Kalau Dajjal dikecualikan boleh, berarti Khidir juga boleh dikecualikan. Wa huwa ayyakuna lafzul ardi lam yadkhul fi hadzal khabar. Artinya, adanya lafaz al-ard itu tidak masuk pada khabar ini. Jadi meskipun itu umum, tapi ada yang dikhususkan. Itu maksudnya. Jadi meskipun hadis Nabi tadi itu bersifat umum di atas muka bumi, tetapi ada yang tidak masuk dalam hadis tersebut. Seperti Dajjal dan Khidir. Au yakunu arada sallallahu alaihi wasallam, atau adanya Nabi itu menghendaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki dengan sabda tadi, al-adamiyina al-ma'rufina, yaitu bangsa Adam yang umumnya, yang dikenal. Wa amma man kharaja anil adati, adapun yang keluar dari kebiasaan. Jadi yang dimaksud tadi tidak kekal itu manusia pada umumnya. Tetapi yang keluar dari kebiasaan, keluar dari manusia pada umumnya, falam yadkhul fil umumi, maka tidak masuk pada keumuman hadis tersebut.
Jadi Dajjal kan keluar dari kebiasaan, Khidir keluar dari kebiasaan, maka tidak masuk dalam keumuman hadis tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kama lam tadkhul al-jinnu, sebagaimana jin juga tidak masuk ke dalam keumuman hadis itu. Padahal di sini menggunakan bahasa yang sangat umum. Ya, mimman huwa 'alaiha al-yauma ahad. Ya. Ini man ini kan umum, bisa manusia, bisa jin. Nah, tetapi jin ternyata tidak masuk dalam keumuman hadis tersebut. Iya kan? Jadi falam yadkhul fil umumi kama lam tadkhul al-jinnu. Ya, maka Dajjal itu dan juga Khidir itu tidak masuk dalam keumuman hadis itu, sebagaimana jin juga tidak masuk dalam keumuman hadis itu. Artinya ada dikecualikan, ada yang dikecualikan, jin dikecualikan, Dajjal dikecualikan, termasuk Khidir dikecualikan, tidak masuk pada keumuman hadis tersebut. Wa in kana lafdhan, meskipun adanya lafaz yang tazimu al-jinnah wal insa, meskipun lafaz sabda Nabi tadi itu mencakup jin dan manusia, karena lafaznya itu umum. Jadi manusia dan jin masuk semua sebenarnya ke dalam hadis tersebut. Tetapi ternyata jin tidak masuk dalam keumuman tadi. Artinya jin sampai sekarang kan kekal, masih hidup banyak jin sekarang. Berarti ada yang ditakhsis dari keumuman hadis tersebut. Wa takhsisu mithli hadza min mithli hadzal umumi katsirun mu'tadun. Dan taksis semacam ini dari perumpamaan keumuman ini banyak dan sudah biasa. Artinya taksis semacam ini bukan hal yang aneh menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ini adalah taksis yang biasa, yang wajar. Tidak perlu aneh. Artinya terima saja taksis seperti ini. Jangan ditolak. Nah, ini fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silahkan cek di kitab Majmu'ul Fatawa juz 4 halaman 338 sampai 340. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat.